Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatihah Nadia dengan NIM 210213839. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu tentang manajemen risiko dalam mata kuliah pengantar bisnis kelas C, serta yang terhormat dosen pengampu Bapak Rio Marpaung, SEME. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian risiko dan manajemen risiko. A. Pengertian manajemen. Menurut Pakai Polet tahun 1997, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan suatu melalui orang lain. Menurut Ismail Solihin, manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan penggalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Siswanto, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, permotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, B. Pengertian risiko. Menurut Haji Abbas Salim, adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Menurut Ferdinand Silahi, mengartikan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Menurut Kasidi, yang menyebutkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian yang menyebabkan tumbuhnya risiko. C. Pengertian manajemen risiko. Menurut Herman Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi atau suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Jadi, disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat dihindari dan diminimalisir. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko. Yang pertama, jenis risiko murni dan risiko spekulatif. Yang kedua, risiko dinamis dan risiko statis. Yang ketiga, risiko perorangan dan risiko kebendaan. Dan yang keempat, risiko objektif dan risiko subjektif. Selanjutnya yaitu sumber risiko. Yang pertama, kita harus lihat dulu dari sumber eksternalnya. Yang pertama, risiko sosial. Sumber utama risiko sosial adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan dan merugikan kita. Misalnya orang berjudi, seorang yang pemabuk, dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik yang sebagian adalah fenomena alam, sedangkan lainnya disebabkan kesalahan manusia. Banyak risiko yang kompleks sumbernya tetapi termasuk kategori fisik. Contohnya adalah kebakaran, cuaca, petir, dan tanah longsor. Yang ketiga yaitu risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi perusahaan bersifat ekonomi. Contoh-contoh risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi, dan ketidakstabilan individu, dan sebagainya. Apabila risiko ekonomi pada perusahaan terus-menerus seperti inflasi terjadi terus-menerus, akan berakibat pada para pekerja di suatu perusahaan. B. Faktor internal. Yang pertama, pemimpin usaha kurang memahami dengan jelas secara teknis dan manajemen apa yang harus dipenuhi. Yang kedua, adanya rencana yang kurang matang. Yang ketiga, salah dalam penentuan bahan, peralatan, dan tenaga. Yang keempat, adanya perbedaan kebutuhan biaya dengan biaya yang telah dianggarkan. Cara-cara mengatasi risiko. Yang pertama, menghindari risiko.
Salah satu cara mengendalikan suatu risiko adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan. Yang A. Menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Yang B. Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima. Yang kedua yaitu mengendalikan risiko. Pengendalian kerugian dijalankan dengan poin yang pertama, merendahkan chance untuk terjadinya kerugian. Yang poin kedua, mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Kedua tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Yang pertama, tindakan pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian. Yang kedua, menurut sebab kejadian yang akan dikontrol. Poin yang ketiga, menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. Yang poin keempat, menurut timingnya. Ketiga, pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama menggantikan penempatan dalam suatu lokasi. Misalnya, jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkan dalam beberapa pool yang berlainan. Menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam 2 atau lebih. Yang keempat, kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, jadi risiko dapat dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Misalnya perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya, yaitu pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan transaksi atau kontrak. Contoh, perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan dengan pemilikan gedung itu kepada pemilik yang baru. Ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Yang kedua, risiko itu sendiri yang dipindahkan. Contoh, pada suatu kasus persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenan tanggung jawab kerusakan gedung karena kerusakan penghuni atau sepenghuni. Yang ketiga, suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transfers. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui untuk dibayar. Demikian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.